Dulu, kita sering diejek, disebut bangsa dengan kemampuan rendah, dianggap tidak mampu menjaga wilayahnya sendiri. Dari Sipadan Ligitan hingga Ambalat, kita berkali-kali ditekan dan dianggap lemah. Tetapi sejarah tidak berhenti pada hinaan. Justru dari sanalah bangsa ini belajar, memperbaiki diri, dan bangkit perlahan namun pasti. Hari ini, kita tidak lagi sama seperti dulu. Luka sejarah yang membangunkan. Indonesia pernah merasakan pahitnya kehilangan, pahitnya direndahkan, dan pahitnya dianggap tidak berdaya. Kritik, olok-olok, dan tekanan dari luar membuat kita sadar ketergantungan adalah kelemahan. Namun di balik semua itu, ada hal yang tidak dilihat orang lain. Bangsa ini tidak tumbang. Bangsa ini merenung lalu bergerak. Inilah titik awal kebangkitan industri pertahanan Indonesia. Industri pertahanan mulai berjalan. Perjalanan kita dimulai dari langkah sederhana, lisensi produksi, penguasaan teknologi, hingga akhirnya menciptakan produk sendiri. Senapan SS-1 dari Belgia menjadi tonggak. Dari situlah Indonesia belajar merakit, memodifikasi, hingga akhirnya melahirkan generasi baru senjata buatan Pindad. Kini, berbagai varian senapan lokal justru menjadi andalan TNI. Dari senapan serbu, Designated Marksman Rifle, hingga senjata khusus pasukan elite. Semuanya hadir melalui proses panjang, disiplin, dan konsistensi yang jarang dilihat dari luar. Industri kita mungkin tidak sempurna, tapi jelas berjalan maju. Fregat Merah Putih, simbol loncatan kapabilitas. Jika ada satu bukti kebangkitan industri nasional yang paling terasa hari ini, maka itu adalah Fregat Merah Putih. Kapal perang modern hasil kerjasama berlapis, desain berstandar NATO, dan pembangunan yang dilakukan langsung di galangan dalam negeri. Progres terbarunya menunjukkan pemasangan radar Cenk buatan Turki, radar ISA modern yang akan menjadi mata fregat merah putih, sekaligus lompatan teknologi sensor bagi TNI Angkatan Laut. Lebih menarik lagi, konfigurasi yang beredar menyebut kapal ini akan membawa hingga 64 VLS. Sebuah angka yang menempatkan kapal ini setara atau bahkan lebih kuat daripada kapal perang yang dioperasikan banyak negara kawasan. Ditambah berbagai persenjataan lengkap lainnya, Fregat Merah Putih bukan hanya proyek simbolis, ia adalah standar baru kemampuan industri maritim Indonesia. Perbandingan, Indonesia menanjak, Malaysia terseok. Kita bandingkan dengan saudara serumpun kita, Malaysia. Hubungan kedua negara memang unik, kadang tegang, kadang bersahabat, tetapi selalu dekat. Namun dalam soal modernisasi militer, perjalanan kedua negara kini terlihat berbeda arah. Malaysia dikenal sangat vokal. Banyak pejabat dan analisnya sering menampilkan citra bahwa militer mereka unggul jauh di depan. Namun rasa nyaman itu ternyata menyimpan konsekuensi. Hari ini, banyak alutsista mereka menua, modernisasi berjalan lambat, dan proyek besar justru macet. Contoh paling mencolok adalah Fregat Maharaja Lela yang bertahun-tahun mangkrak hingga menjadi bahan sindiran di kawasan. Di sisi lain, upaya mereka membangun senjata lokal melalui proyek VB Berapi justru menjadi bahan olok-olok, baik oleh netizen Indonesia maupun netizen mereka sendiri. Perbandingan ini bukan untuk merendahkan, melainkan sebagai pengingat bahwa bangsa yang meremehkan perkembangan orang lain justru sering tertinggal. Dari hinaan menjadi strategi nasional. Indonesia tidak membalas hinaan dengan teriakan, kita membalasnya dengan kerja, dengan membangun industri, dengan memperkuat institusi, dengan memastikan setiap proyek bukan sekadar pencitraan, tetapi meningkatkan kemampuan tempur TNI secara nyata. Kerjasama internasional kini semakin cerdas. Transfer teknologi mulai berjalan. Galangan kapal naik kelas. Industri darat dan udara semakin matang. Banyak komponen memang masih impor, namun kemampuan integrasi kita meningkat sangat cepat. Dari kapal perang, kendaraan tempur, amunisi, drone, hingga radar, kita tengah bergerak ke arah yang benar. Dampak strategis, kebangkitan industri. Kebangkitan industri pertahanan bukan hanya soal alat perang, ia adalah soal martabat dan kemandirian bangsa. Di level strategis, Indonesia semakin dihormati. Negara yang mampu memproduksi sendiri sebagian besar kebutuhan pertahanannya memiliki daya tawar yang lebih besar, baik di meja diplomasi maupun dalam skenario krisis. Di level ekonomi,
Industri pertahanan menciptakan lapangan kerja, membuka peluang riset, dan memperkuat rantai pasok nasional. Dan di level psikologis, ia mengubah citra dari negara yang sering diremehkan menjadi negara yang menunjukkan kemampuan melalui hasil nyata. Hari ini, bangsa Indonesia belum sempurna, tapi kita berada di jalan yang benar. Kita pernah dihina, diremehkan, dan dianggap tidak mampu, namun kita menjadikan semua itu sebagai pelajaran. Dari senapan lokal yang makin maju, hingga kapal perang modern yang kini dibangun di galangan kita sendiri, inilah bukti bahwa kebangkitan itu nyata. Inilah perjalanan panjang dari hinaan menuju kemandirian, dari ketertinggalan menuju kemajuan, dari keraguan menuju keyakinan. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.